Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Virgin Islami dari kelas 11 TKJ 2 akan menjelaskan tentang materi prinsip dan praktek ekonomi Islam, pendidikan agama Islam, dan budi pekerti. A. Pengertian muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk dalam permasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagainya. Islam melarang beberapa hal diantaranya. 1. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zolim. 4. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau judi. 5. Tidak boleh mempermainkan timbangan, takaran, kualitas, dan kehalalan. B. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. A. Syarat jual beli. Penjual dan pembelinya haruslah 1. Balik. 2. Berakal sehat. 3. Dan kemauan sendiri. Kemudian, uang dan barangnya haruslah 1. Halal dan suci. 2. Bermanfaat. 3. Keadaan barang dapat diserah terimakan. 4. Keadaan barang dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan 5. Milik sendiri. Lalu, kemudian ada ijab qabul. Kemudian khiyar. Pengertian khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. 2. Macam-macam khiyar. Di antaranya khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi atau cacat. Lalu riba. Pengertian riba adalah bunga, uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjaman-pinjaman atau pinjam-meminjam. 2. Macam-macam riba. Di antaranya ada riba fadli, riba qordi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Apabila mengadakan jual beli barang sejenis emas atau perak, harus ditetapkan syarat. 1. Sama timbangan dan ukurannya. 2. Dilakukan serah terima saat itu juga. Dan ketiga adalah tunai. Utang piutang. 1. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. 2. Rukun utang piutang. A. Yang berpiutang dan berhutang. B. Ada harta atau barang. C. Lafaz kesepakatan. Sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa adalah sewa menyewa dalam fiqh Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikan. B. Rukun dan syarat nyewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui oleh kedua pihak. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Ketujuh, harga sewa dan pembayarannya harus ditentukan dengan jelas dan disepakati oleh kedua pihak. Hal-hal yang harus disepakati sebelum melakukan sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. 4. Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lainnya itu jika ada. Kemudian syirkah. Secara bahasa, syirkah atau perseroan berarti mencampur dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. A. Rukun dan syarat syirkah. 1. Dua belah pihak yang berakad atau akhidani. 2. Objek akad yang disebut juga makhud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal.
3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. B. Macam-macam syirkah. 1. Syirka inan. 2. Syirka abdan. 3. Syirka wujuh. 4. Syirka mufawadah. 5. Mudarabah. 6. Musyako, mujaraah, dan mukhabarah. Poin selanjutnya adalah perbankan. 1. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. A. Bank konvensional. Ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. B. Bank Islam atau bank syariah. 1. Mudorabah. 2. Musyarakah. 3. Wadiah. 4. Qardul Hasan. Dan 5. Murabahah. Poin terakhir ada asuransi syariah. Asuransi berasal dari kata Belanda, yaitu assurantie, yang artinya pertanggung. Dalam bahasa Arab, dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Perbedaan lain, pada asuransi konvensional disebut dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus.